Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anak-anakku yang soleh dan solehah, di pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi kelas 8 semester genap, materi terakhir, yaitu tentang peluang ya. Untuk materi kita kali ini, kita akan belajar tentang apa dan tujuannya untuk apa sih kamu belajar ini. Harapannya kalian bisa menjelaskan peluang empiris dan teoritis ya. Kemudian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empiris dan teoritis. Dan untuk imtak, kita ambil dari surat Al-Imran 185. Salah satunya ya, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan, gitu ya. Nah, ini sangat tersirat sekali tentang materi peluang ya. Kemudian sebelum kita mempelajari peluang, kita tentu tahu materi apa saja sih yang harus kamu kuasai, yaitu tentang materi himpunan. Di sini soroti tentang banyaknya anggota himpunan, kemudian bagaimana cara menyatakan himpunan, terutama dengan menyebut anggotanya. Dan operasi hitung bilangan bulat maupun pecahan, itu ya persepsi yang harus kamu kuasai materi-materi prasyaratnya. Oke, nah sekarang kita akan masuk peluang itu apa sih? Gitu ya, peluang itu apa? Kita ambil dulu kejadian-kejadian yang mungkin bisa terjadi atau bahkan tidak mungkin terjadi ya. Coba kita lihat, seekor kambing betina melahirkan seekor sapi jantan. Ini pernyataan satu. Kemudian yang kedua, seekor harimau mati tertabrak bus. Kemudian terjadi hujan pada sore hari nanti di kota Semarang. Dan pandemi COVID-19 berakhir di bulan Mei 2021 dan matahari terbit dari barat. Kelima pernyataan ini kita bisa tahu manakah yang mungkin terjadi. Jadi peluang itu berbicara tentang probabilitas atau kemungkinan suatu kejadian itu bisa terjadi atau tidak. Nah, nilai peluang itu sendiri terletak di antara 0 dan 1, sehingga nilai peluang selalu berbentuk pecahan, gitu ya. Oke. Apabila nilai peluang dikatakan 0, maka kejadian itu mustahil terjadi. Dan kalau nilai peluang 1, maka kejadian itu pasti terjadi. Kita akan kupas satu persatu pernyataannya ya. Yang pertama, seekor kambing betina melahirkan seekor sapi jantan. Nilai peluangnya adalah pintar sekali, 0 ya. Kemudian yang kedua, seekor harimau mati tertabrak bus. Jadi ini yang disoroti kematiannya. Berarti peluangnya adalah 1. Kemudian terjadi hujan pada sore hari nanti di kota Semarang. Nah, ini tidak bisa ditentukan 0 atau 1. Jadi nilainya antara 0 dan 1. Itu biasanya dilakukan oleh BMKG ya untuk menentukan cuaca di suatu daerah. Kemudian pandemi COVID-19 berakhir di bulan Mei. Nah, ini harapannya 1 ya, tetapi kita tidak tahu lagi. Berdoa saja semoga bisa menjadi suatu kepastian. Kemudian matahari terbit dari barat, untuk saat ini dikatakan 0. Suatu saat nanti bisa menjadi 1, gitu ya. Kemudian jika suatu peluang kejadian A dinyatakan dengan simbol PA, maka nilai peluang selain kejadian A atau nilai peluang komplement A itu 1 dikurangi peluang A tadi, gitu ya. Oke. Nah, kita langsung masuk ke materi peluang empiris ya. Peluang empiris itu apa ya? Kita akan lihat satu gambar di sini. Ini ada tim sepak bola ya. Tim sepak bola Indonesia itu melawan Singapura. Berapakah peluang kemenangannya? Nah, terus bagaimana cara mencari peluang kemenangannya? Nah, cara mencari peluang kemenangan itu dengan cara peluang empiris. Ya, salah satunya ini, tapi ada yang lain juga ya. Coba kita akan lihat ya, peluang empiris itu apa? Peluang empiris itu perbandingan antara frekuensi kejadian pertandingan misal di sini ya, terhadap percobaan yang dilakukan. Maksudnya total jumlah pertandingan ya.
Jadi kita buat tabel supaya lebih jelas ya. Supaya lebih jelas. Nah, Indonesia menang. Jadi kalau main sepak bola itu ada 3 kemungkinan. Indonesia menang, Indonesia kalah, sama seri ya. Kita akan lihat total pertandingan ternyata 20 total pertandingan atau banyaknya percobaan ya. Sehingga setelah kita main dengan Singapura, kita tulis untuk kemenangan ada 12 ya. 12 menang, kemudian kalahnya ada 5 dan serinya ada 3. Nah, sehingga untuk peluang Indonesia menang yaitu ini dia. 12 bagi 20, 12 itu yang ini, 20 yang ini. 12 per 20, 3 per 5 gitu ya. Kemudian yang kedua 5 per 20 menjadi 1 per 4. Yang ketiga yaitu 3 per 20. Dan coba kita total, peluangnya harus menjadi 1 ya. Peluangnya harus 1 maksimal. Oke, karena nilai peluang yang tertinggi adalah 1 ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi, maksudnya contohnya ya. Contohnya, peluang empiris itu sama dengan frekuensi relatif. Contoh peluang empiris. Dini dan Siwi sedang melakukan suatu percobaan dengan menggunakan 2 keping uang logam. Mereka melempar 2 buah uang logam itu sebanyak 30 kali, kemudian mencatat hasilnya sebagai berikut. Ini tabelnya ya. Ini logam pertama, logam kedua. Jadi keterangannya ini menggunakan tabel ya. Ini AA, AG, GA, GG. Jadi ternyata setelah dicoba yang logam pertama angka, logam kedua angka itu ada 10 kali. Logam pertama angka, logam kedua gambar itu ada 6 kali. Logam pertama gambar, logam kedua angka 8 kali. Dan logam pertama gambar, logam kedua gambar 6 kali. Total semua percobaan ada 30 kali. 30 kali pelemparan 2 keping uang logam ya. Pertanyaannya, tentukan peluang munculnya kedua uang logam itu sama, munculnya sama ya. Kemudian yang kedua, uang logam, peluang uang logam ke 1 itu muncul angka, dan yang kedua muncul gambar ya. Jadi sekarang kita akan lihat, kita lihat tabel percobaan untuk D1, D2 ditulis kembali pertanyaan, D3-nya. Nah, ini dia. Dimisalkan A itu adalah kejadian muncul kedua uang logam sama. Berarti A itu sesuai tabel itu yang sama tuh AA sama GG. AA 10, GG itu 6 ya. Sehingga ini frekuensinya. Kita frekuensi. Nah, banyaknya frekuensi dibagi total percobaan. Nah, total frekuensinya ada 16 karena ini digabungkan gitu ya. 16 per 30 sehingga menjadi 8 per 15. Dan untuk yang soal B itu kejadian muncul uang logam ke 1 itu angka, uang logam kedua gambar. Sehingga untuk dari tabel ya, dari tabel itu adalah titik sampelnya adalah angka gambar. Frekuensinya ada 6 ya, angka gambar ada 6 gitu ya. Jadi peluangnya adalah 6 per 30 atau 1 per 5. Itu contohnya ya. Kemudian kita masuk ke peluang teoritis ya, peluang teoritis. Peluang teoritis itu apa? Oh, peluang teoritis itu namanya adalah peluang suatu kejadian ya, kejadian tertentu. Jika S adalah ruang sampel dengan banyak anggotanya NS dan K merupakan suatu kejadian dengan banyak anggotanya NK, maka peluang kejadian K atau PK adalah ini. Sama ya. Kalau yang empiris tadi apa, yang atas, yang bawah apa, sama ya, maksudnya sama. Nah, kita akan cari ruang sampel, titik sampel, kejadian itu apa. Kita ambil satu contoh saja ya. Oke, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian pada pelemparan sekeping mata uang logam dengan sisi angka dan gambar. Nah, kita lihat itu sisi angka, ini sisi gambar ya. Maka ruang sampelnya adalah A sama G. A itu angka, G itu gambar maksudnya. Maka titik sampelnya ada 2. Sehingga ini A, ini G, ada 2 ya. Maka totalnya adalah 2. Total ruang sampelnya. Gitu.
Nah, kejadiannya apa di sini? Ternyata kejadian muncul sisi angka. Yang kedua, kejadian muncul sisi gambar, gitu ya. Nah, ini titik sampelnya kejadian muncul sisi angka itu A, kejadian muncul sisi gambar itu G. Itu maksudnya seperti itu ya. Lanjut untuk yang kartu bridge ya. Kartu bridge dikocok, kemudian dibuka satu persatu akan muncul seperti pada gambar. Ya. Yang atas ini gambar apa ya? Kalau orang bilang ya waru ya. Ini hati, ini jejer genjang, ini keriting kalau bilang seperti itu ya. Nah, maka ruang sampelnya itu apa saja? As yang waru, as hati, as yang jejer genjang, sama as yang keriting, dan seterusnya disebutkan semua satu persatu. Dan ini ada 4 seri. Setiap seri itu ada 13 kartu. Silahkan kamu hitung setiap seri ini 13 kartu atau tidak, sehingga total ruang sampelnya adalah 52. Dan titik sampelnya itu ditulis satu persatu, ini satu persatu ditulis. Nah, terus kejadiannya apa? Kejadian muncul kartu as keriting, kejadian muncul kartu queen jejer genjang, dan seterusnya masih banyak yang lainnya, gitu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu pelemparan sebuah dadu bersisi 6. Kita lihat dilempar satu persatu. Yang ini yang pertama angka 1 di atas, ini angka 2 muncul seperti ini, angka 4, angka 5, angka 6 ya. Oke. Nah, terus bagaimana dengan ruang sampelnya? Ternyata ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, titik sampelnya ada berapa? Juga sama 6, cuman bedanya nggak pakai kurung kurawal cara tulisannya, sehingga banyaknya ruang sampel, anggotanya ada 6. Nah, terus kejadiannya apa? Kejadian muncul sisi angka 1, jadi berarti titik sampelnya 1. Kejadian muncul sisi angka 2, berarti titik sampelnya 2, dan seterusnya. Cara bacanya seperti itu ya. Maka ruang sampel, titik sampel sama kejadian itu apa sih sebenarnya? Oke ya. Ruang sampel kumpulan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Jadi ini kumpulan semuanya, totalnya. Kalau titik sampelnya itu adalah satu anggotanya per anggota, per elemen, itu namanya titik sampel. Kejadian itu berarti beberapa elemen atau beberapa anggota dari ruang sampel yang sedang diamati, gitu ya, yang sedang diamati, yang ditanyakan berapa sih, ada apa saja sih isinya, bisa seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan coba cari contoh ruang sampel untuk cara diagram pohon dan tabel ya. Sekarang kalau tadi kan kita pakai satu koin, satu dadu, satu set kartu bridge. Nah, kalau sekarang kita menggunakan 2 uang logam ya. Mungkin dengan 2 dadu, mungkin dengan 1 logam, satu dadu, seperti itu ya. Nah, kalau ini kita menggunakan diagram pohon untuk 2 uang logam dilempar bersamaan. Kita akan mencari ruang sampelnya ya. Kita lihat untuk uang logam pertama, ternyata titik sampelnya ada 2 ya, angka sama gambar. Ini sudah ya, kalau uangnya 1 nih, angka sama gambar cuma 2. Tapi di sini kan minta 2 uang logam, berarti uang logam kedua sekarang. Setiap ini terjadi satu sampel, satu titik sampel, maka pada uang logam kedua terjadi 2. Nah, ini gini ya, kedua titik sampel. Nah, seperti ini maksudnya. Jadi setiap satu titik sampel pada uang logam 1, di uang logam kedua terbentuk 2 titik sampel. Kenapa kok 2? Karena memang satu uang logam itu titik sampelnya maksimal 2 ya, angka dan gambar. Kemudian titik sampel yang kedua yaitu gambar. Setelah itu pada uang logam kedua juga muncul 2 yaitu angka dan gambar. Seperti itu caranya ya. Nah, sehingga untuk mencari titik sampelnya ya, titik sampelnya yang pertama ini uang logam pertama muncul angka, uang logam kedua muncul angka, sehingga nulisnya A, A. Jika uang logam pertama angka, uang logam kedua gambar, maka nulisnya A, G. Kemudian jika uang logam 1 gambar, uang logam kedua angka nulisnya adalah GA, dan yang terakhir adalah GG. Itu titik sampelnya.
ya. Jadi ruang sampelnya ini adalah titik sampelnya dikumpulkan menjadi satu, ya. Nah, ini dia, sehingga totalnya ada 4 jumlah anggota ruang sampel. Tapi sebenarnya kalian nggak perlu nyari satu-satu ya, sangat mudah sekali dengan mengalihkan banyaknya titik sampel per uang logam. Satu uang logam banyaknya titik sampelnya adalah 2, atau banyak anggota ruang sampelnya ada 2. Berarti karena 2 uang logam berarti 2 kali 2 jadi 4, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencari ruang sampel pelemparan satu mata uang logam dan satu dadu yang secara bersamaan dilempar. Kita menggunakan cara tabel. Kalau tadi dengan diagram pohon, kita dengan cara tabel seperti ini ya. Yang ini koin, kemungkinannya ada 2 angka dan gambar. Kalau dadu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan isi tabel di tengahnya ini apa saja ya. Yang ini A1, berarti yang di sini adalah, oke, betul sekali, yang ini betul, dan seterusnya ya, cara ngisinya begitu ya. Nah, cara ngisinya begitu, ini dia, dilihat. Nah, oke, jadi nah, ruang sampelnya apa saja, kita kumpulkan semuanya ya, kita tulis semuanya. Ternyata ada berapa pasang di sini? Oh, ada 12 pasang. Jadi sebenarnya untuk menentukan banyak anggota ruang sampel itu sebenarnya nggak perlu buat seperti ini. Kalau cuma ditanyakan banyaknya. Tapi kalau kamu ditanyakan per kejadiannya ini, kamu harus tahu. Maka perlu buat tabel atau diagram pohon. Nah, kalau tidak butuh titik sampelnya, kita hanya ngalihkan. Karena satu uang logam dan satu dadu, satu uang logam itu ada 2 titik sampel. Kemudian satu dadu ada 6 titik sampel, sehingga 2 kali 6 sama dengan 12. Gitu ya. Itu contoh ruang sampelnya. Nah, sekarang contoh peluang teoritis sekarang ya. Contohnya yang pertama. Sebuah keranjang berisi 12 bola biru dan 9 bola kuning. Sebuah bola diambil secara acak dari keranjang tersebut. Pertanyaan A, berapa peluang terambil bola biru? Saya tampilkan dulu. Ini soal saya ambil dari buku paket Erlangga, Matematik 2B halaman 207 ya. Kita tulis di satunya, kita tulis di duanya. Nah, ini yang soal B. Jika yang terambil adalah bola kuning tanpa dikembalikan. Jadi tadi ngambil satu secara acak tanpa dikembalikan, ternyata kuning. Berapa peluang terambil bola kedua berwarna kuning lagi gitu ya. Nah, sekarang kita akan cari penyelesaiannya. Diambil satu bola secara acak, berapakah peluang muncul bola biru? Oke. Karena bola biru itu ada berapa tadi? 12, dan total semuanya ada 12 ditambah 9 yaitu 21, maka peluangnya adalah 12 per 21. Disederhanakan 4 per 7. Nah, ini ya. Kemudian kalau satu bola diambil itu berwarna kuning, terus tanpa dikembalikan diambil bola kedua, berapakah peluang terambil kuning lagi gitu ya. Nah, jadi jumlah bola kuning pada pengambilan kedua itu berkurang karena sudah diambil satu kan nggak dikembalikan bolanya ya. Jadi akhirnya kan menjadi 9 kurangi 1. Jadi di dalam keranjang masih 8 bola kuning, tapi birunya masih utuh 12 gitu ya. Jadi untuk total bola pengambilan kedua yaitu 12 tambah 9 kurangi 1 yaitu 20 gitu ya. Jadi peluangnya adalah dimasukkan N-nya 8, N yang total 20, jadi 2/5 gitu ya. Nah, sekarang contoh peluang teoritis yang selanjutnya. Pada pelemparan satu mata uang logam dan satu dadu secara bersamaan, tentukan peluang muncul bilangan prima pada mata dadu ya. Kemudian yang B, peluang muncul gambar dan uang logam pada uang logam dan bilangan ganjil pada dadu. Jadi ini kita salin tabel yang tadi ya. Kita salin tabel yang tadi sudah kita buat di awal ya. Satu dadu, satu uang logam. Nah, itu ada 12 titik sampel ya. Nah, kejadiannya yang diminta adalah
peluang muncul bilangan prima. Titik kejadiannya ini. Tulis 2 dulu ya. Oke. Dimisalkan A ini adalah kejadian muncul bilangan prima pada mata dadu ya. Itu. Jadi A itu adalah muncul bilangan prima pada mata dadu. Berarti ini bilangan primanya tuh 2, 3, 5 ya. Berarti untuk pada koin atau uang logam berarti kan semua dipakai angka dan gambar, sehingga totalnya ini yang di bagian sini ya, ini, kemudian yang di bagian ini, dan yang di bagian ini. Berarti totalnya ada 6 ya. Dan total dari titik sampelnya ada 12, atau 2 kali 6. Sehingga peluang A adalah 6/12 atau setengah gitu ya. Kemudian untuk peluang B itu kejadian muncul gambar pada uang logam dan bilangan ganjil pada dadu. Berarti B-nya itu apa saja? Nah, ini dia. Gambar dan pada mata dadu itu ganjil 1, 3, 5. Tapi ini yang koin nggak ada angkanya ya, karena diminta hanya gambar. Sehingga totalnya ada 3 dan NS-nya 12. Jadi peluangnya adalah 3/12 atau 1/4 gitu ya. Nah, itu dia. Kemudian contoh selanjutnya, contoh peluang teoritis selanjutnya. Pada pelemparan 2 buah dadu secara bersamaan, tentukan peluang muncul mata dadu bukan berjumlah 10. Kalau ini 2 dadu yang ini ya, tabelnya seperti apa nanti kita lihat. Ini dia. Tabelnya ada berapa titik sampelnya? Pinter. Karena setiap dadu memiliki 6 titik sampel, maka 6 kali 6 di sini ada 36 titik sampel atau 36 pasang ya. Oke, tulis di 2 peluang muncul mata dadu bukan berjumlah 10. Nah, sekarang kalau begitu kita nyarinya kebalikannya. Bukan berjumlah 10 dicari, tapi yang dicari malah yang berjumlah 10 dulu. Kita lihat titik sampel di mana muncul mata dadu berjumlah 10. Jadi jika kedua angka dijumlahkan 10, di manakah itu? Ini dia, 64, 55, 46. Gitu ya. Sehingga ada 3. Ya, NA-nya 3, sementara NS-nya 36 ya. 6 kali 6. Sehingga peluang dari kejadian mata dadu berjumlah 10 itu 3/36 atau 1/12. Nah, tapi ingat kita kan nyarinya yang komplement, yang bukan berjumlah 10. Sehingga kita cara nyarinya 1 dikurangi PA, kurangi 1/12. Ini dia hasilnya ya. Nah, itu dia. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang lanjut ke frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu jika K adalah kejadian yang muncul dengan peluangnya adalah PK, maka frekuensi harapan kejadian K ya sama dengan PK kali banyaknya percobaan. Contoh langsung ya. Terdapat 600 orang yang mengikuti audisi pencarian bakat. Diperkirakan terdapat 0,85 yang dinyatakan lolos dan dapat melanjutkan ke seleksi selanjutnya. Tentukan banyaknya peserta yang gagal untuk melanjutkan ke babak selanjutnya. Oke ya, kita masukkan ke rumusan di arsir biru ini ya. Di 1 jumlah peserta itu ditulis sebagai banyaknya percobaan, ada 600. Kemudian peluang lolos babak selanjutnya adalah 0,85. Kemudian peluang lolos itu berarti yang ini ya, yang di soal, tapi kita pertanyaannya bukan itu. Jumlah peserta yang gagal. Oke ya. Nah, sekarang kalau begitu kan kita harus mencari peluang yang peserta yang gagal berapa. Gitu ya. Nah, kejadian peserta yang gagal seleksi ya. Ini peluangnya itu 1 dikurangi 0,85. Karena yang gagal itu kan kebalikannya yang lolos ya. Lolos 0,85. Berarti kalau yang gagal berarti 1 kurangi 0,85 yaitu 0,15 peluangnya ya. Jadi jumlah peserta yang gagal atau frekuensi harapan peluangnya 0,15, banyak percobaannya 600 dikalikan 90. Jadi jumlah peserta yang gagal adalah 90 orang gitu ya. Oke, terima kasih telah menyimak video ini dan semoga video ini bermanfaat. Silahkan share ke teman-temanmu. Jangan lupa subscribe.
like dan komen. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.